Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari mahasiswa UIN Syarwasil Kediri akan melakukan situs sejarah di Pura Penataran Agung Gili Suci. Penasaran kan? Jangan lupa ikuti terus kegiatan kita hari ini. Pura ini pertama kali berdiri pada tahun 1974 dengan nama awal Pura Sekartaji. Pura ini berdiri di atas tanah seluas 6.550 meter persegi yang dihibahkan oleh Wali Kota Kediri pada masa itu. Seiring bertambahnya umat, pada tahun 2004 sampai 2008, pura ini direnovasi total dan diperbesar hingga menjadi megah seperti yang kita lihat sekarang. Pada tahun 2008, diadakan upacara ngetek linggih untuk meresmikan perubahan status pura sekaligus mengganti namanya. Sejak upacara tersebut, namanya resmi menjadi Pura Jagat Penataran Agung Gili Suci Taman Sekartaji. Yang pertama, kita memasuki area Nista Mandala, yaitu area paling luar. Di tempat inilah umat biasanya mempersiapkan diri sebelum melangkah ke bagian yang lebih suci. Isi sesajen yang digunakan yaitu canang sari berupa janur atau daun kelapa berisi bunga, bunga warna-warni, buah-buahan, tebu, rengginang, beras, dan dupa atau kemenyan. Setelah melewati pintu pertama, kita memasuki Madhya Mandala. Disinilah umat biasanya melakukan berbagai aktivitas sebelum menuju inti upacara. Di area Madhya Mandala ini juga terdapat pintu agung, sebuah gerbang khusus yang dipakai untuk menyambut tamu-tamu kehormatan dan prosesi suci. Pintu ini tidak dipakai sembarangan, hanya dibuka saat momen upacara besar atau ketika ada tokoh penting yang berkunjung. Jadi, keberadaannya benar-benar menambah kesakralan suasana di pura ini. Madhya Mandala ini juga terdapat Arca Dewi Sekartaji, sosok yang menjadi dasar berdirinya pura ini. Tempat ini sekaligus menjadi pengingat akan perjalanan suci beliau. Selain itu, di area Madhya Mandala juga terdapat rumah ibadah ramah anak yang digunakan sebagai tempat anak-anak belajar berdoa dan mengenal ajaran agama Hindu sejak dini. Sekarang kita sudah memasuki area utama Mandala, bagian paling suci di Pura Penataran Agung Gili Suci. Di dalamnya terdapat beberapa pelinggih utama dan tempat pemujaan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Yuk kita lihat satu persatu. Pelinggih-pelinggih utama di dalam utama Mandala. Kita langsung disambut oleh deretan pelinggih utama. Inilah titik paling sakral di pura ini, tempat umat memusatkan sembahyang dan memohon keselamatan. Setiap pelinggih memiliki fungsi berbeda, namun semuanya menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara.
Balai Pemujaan. Bangunan ini adalah tempat umat menyiapkan sesajen sebelum upacara dimulai. Di sini, segala perlengkapan upacara dipersiapkan dengan penuh ketulusan sebelum dihaturkan ke pelinggih utama. Pelinggih arca-arca leluhur dan dewa-dewi. Di bagian paling dalam, terdapat arca-arca suci yang menjadi simbol para leluhur serta dewa-dewi. Disinilah umat memusatkan doa tertinggi, memohon tuntunan serta perlindungan. Keberadaan arca-arca ini juga menjadi bukti kuat perjalanan sejarah panjang Pura Penataran Agung Gili Suci. Pelinggih Petirtan atau tempat pradaksina. Tempat berikutnya adalah Pelinggih Petirtan, area yang biasanya digunakan untuk melakukan pradaksina atau ritual berjalan memutar sebagai simbol penyucian diri. Area ini menjadi pengingat bahwa setiap umat memasuki pura dengan hati yang bersih. Seluruh informasi yang kami sampaikan dalam video ini diperoleh langsung dari pemangku Pura Penataran Agung Gili Suci, yaitu Bapak Yasin Luis, yang berperan sebagai pemimpin upacara sekaligus penjaga kesucian, tradisi, dan nilai spiritual pura ini. Gimana? Seru kan kunjungan situs bersama kami di Pura Penataran Agung Gili Suci ini? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.